kita di mana-mana? Di sini. Di situ aja bebas. Kok kita bajunya bisa sama gini, Iya, hitam putih kayak mau ujian negara ya. Oh iya bener. Ya lucu aja. Hesti klepek-klepek. Itu lagu klepek-klepek terkenal banget loh. Alhamdulillah. Itu penciptanya beneran Papa Tibob. Iya, bener Papa Tibob. Papa Tibob nyeritain. Oh, yang lagu anak-anak. Iya, dulu kan bolo-bolo, obok-obok. Sekarang klepek-klepek. Nah, Keren loh. Tapi beneran ini nyiptainnya Papa Tibob loh ya. iya. Suka ngobok-ngobok ya? Kenapa? Suka ngobok-ngobok. Ibu. Ngobok-ngobok kolam maksudnya. Bener. Pasti ini jadi penyanyi dangdut dari umur berapa sih? Dari SMP itu udah nyanyi, tapi nyanyinya pop gitu. Tapi setelah SMA, Hesti baru nyanyi dari panggung ke panggung. Jadi Gitu. awalnya tuh memang pop dulu, bukannya langsung dangdut. Pop dulu. Dulu pernah ikutan audisi antar kabupaten sekolah ya, sekolah di antar kabupaten gitu. Hesti iseng-iseng ikutan kan, ikutan. Terus akhirnya masuk langsung deh juara ketiga waktu itu, ketiga nyanyi pop. Pop. Terus tiba-tiba pengen jadi dangdut, kenapa? Karena dangdut lebih laku, pop enggak? Banyak saweran kalau dangdut ya, bener. Oh iya. Ujung-ujungnya duit. Tapi cekoknya juga ada. Memang udah ada turunan ya sih, dari keluarga, dari bapak turun ke teteh, terus turun ke Hesti juga. Jadi waktu itu teteh nyanyi dari panggung ke panggung, jadi Hesti disuruh ikut sama bapak, suruh ikut teteh gitu. Jadi nyanyi dangdut gitu. Nah di situ diolah suaranya dan akhirnya nyanyi dari panggung ke panggung pas kelas 1 SMA. Oh gitu. Tapi Hesti ini terkenal dengan penjual cireng juga loh katanya. Oh katanya punya usaha cireng. Dari dulu. Dari Tapi dulu. sekarang makin kecilan sih. Cireng itu kan aci digoreng. Goreng. Aci digoreng gitu ya. Iya. Iya, aci digoreng. Itu salah satu favorit saya loh. Kenapa? Ibu dengerin makanan aja mau. Cireng tuh nih. Nih, juling, cireng. Tukang cireng. Cirengku kelepek-kelepek sama dia. Cirengku kelepek-kelepek sama dia. Cirengku, cireng, ala cireng. Ini Tapi cireng. kalau pengen ada brand ambasadornya boleh pakai dia mukanya aja sepotong. Bener. Iya, bener. Tapi usaha cireng ini pas dulu kamu masih sekolah juga kamu jualan cireng sampai ke sekolah katanya. Laku banget itu. Sampai ya biasalah anak-anak teman-teman Hesti gitu. Hesti besok bawa cireng ya gitu. Aku mau beli misalkan 1.000 perak gitu. 1.000 perak ya udah besok dibeli gitu ya. Terus besokannya Hesti bikin subuh-subuh nih. Subuh-subuh bikinin mama terus langsung dibawa ke sekolah dibagi-bagi. Laku gitu ya. Laku Kalau alhamdulillah. tahu satu itu berapa? Sekarang. Kalau sekarang ini udah 25.000. Oh gitu. Ini Hesti kalau sama temen jangan segitu lah ya. Iya, pasnya berapa deh pasnya? 5.003. Jangan gratis deh. Satu-satu. Tapi berarti pas sekolah itu yang lainnya pada bawa buku, kamu bawa cireng. Enggak, kalau waktu itu masih di kantong plastik sih, di kantong plastik. Jadi ya biasa tas sekolah sama kantong plastik. Kamu nggak malu? Enggak sih. Hebat tepuk Ayo tangan. malu. Namanya usaha ya. Akhirnya sekarang nempel Hesti klepek-klepek. Andai dia yang nyanyi di obok-obok zaman dulu namanya Hesti obok-obok. Gak enak dong, Kak. Masa Hesti obok-obok. Hesti. Hesti bolo-bolo, katinakan. Hesti bolo-bolo. Tapi berarti hebat, yang penting halal apapun lakukan. Sampai akhirnya dia sukses. Waduh. Ibu Ada Syahrini. Ya, kita ngobrol juga dengan Syahrini ya bersama Hesti klepek-klepek tetap di sini di ada aja. Yuk. Iya, masih di ada aja. Masih bersama dua orang cewek cantik dan seksi. Betul, di yang sofa satu ini. klepek-klepek. Betul. Yang satunya lagi Hesti Cleopatra, Syahrini. Syahrini. Tapi benar kata Ayu, ini di sofa ini ada dua perempuan cantik. Oh iya kok saya enggak sih ya. Terus dirimu apa? Aku kan bukan cewek. Oh iya, beneran. Terus sama kita. Syahrini. Oh my god. Ini Syahrini. Iya. Aku pikir orang AB loh. Coba siapa penontonnya? Hai pemirsa di rumah.
baru tahu kamu. Kenapa? Mirip sebelah mananya sih Sarini? Kita nanyanya biasa aja. Dia yang jawabnya baru letak. Kenapa bapak yang lenggak? Menghayati. Siapa yang bilang kamu mirip Syahrini? Oh, Syahrini langsung. Syahrini langsung? Pernah ketemu sama Syahrini? Pernah dong. Oh, pas Syahrini gatal-gatal. Mas yang gatel-gatel. Di mana, kesempatan apa, acara apa? Ada di acara. Ada, terus ketemu. Terus gimana kata Syahrini? Ya betul. Terus kebayang gak sih capek ngobrolnya dua-duanya gitu ya? Kamu Kalau ngobrol sama dia, orang biasanya butuh waktu 10 menit. Kalau sama dia 2 jam ngobrol. baru Selesai topiknya. Terus kamu nggak mau jadi diri kamu sendiri? Oh iya tentu dong. Kamu emang penyanyi atau apa aslinya? Aku nyanyi. Nyanyi. Suaranya bagus. Pas-pasan ya, Bu. Kalau ditanya pakai AA mulu disuntik kata apa sih? Coba mau dengerin dong suara Syahrini. Cucu lah, perhiasannya menter banget loh. Cucu ya, Bu? Sesuatu. Coba dong nyanyi lagu Syahrini. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu. Udah nanti gue terus nyanyi. Udah. Tadi dulu Syahrini belum keramat ya gatel mulu gini-gini mulu. Bisa jadi. Bisa jadi. Lalu gerah aku jadi begini. Gimana sih? Yang kawenya aja panas. Kalau beneran mirip Kuat Syahrini, banget rasanya ngeliatnya. bener. Kalau beneran tahu tentang Syahrini sekarang lagi ngapain dan di mana? Hah? Aku nggak tahu. Kok bisa? Nah kamu kan kembarannya. Kembarannya Aku apa? kan kawenya, Bo. Kawenya. Kawenya nggak tahu Syahrini lagi di mana. Kabar terakhir dari Syahrini. Aduh, aku nggak ngikutin kali sayang. Oh, Syahrini yang ngikutin dia bukan dia yang ngikutin. Oh iya benar. Bisa lagi. Bukan lagi sesuatu ya. Kalau tadi kan Resti jual cireng, kamu jualan apa kalau waktu SMA? Jual rambut kali. Coba tanya ibu-ibu ini mirip gak sih sama Syahrini? Jadi mirip siapa? Rambutnya mirip. Ya Allah si ibu-ibu. Ibu. Coba. Parah banget nih. Ibu parah banget. Coba. Saatnya buka opini publik. Coba. Nih, kasih mic-nya main ibu ini. Kasih Coba ya. mic-nya. Tapi kata-katanya jangan terlalu kasar. Ini mirip Syahrini enggak? Oh ya? Iya. Tapi kata dianya sendiri mirip. Enggak. Kapan? Kapan aku bilang seperti itu? Kau fitnah. Fitnah kan Irfan. Enggak, ngotot banget ngomong kayak bodoh duit. Enggak mirip dilihat dari sedotan, katanya gitu. Jangan sini. Coba yang sebelah Masa sini. mirip gitu matanya mirip. Enggak mirip banget. Masa sih? Ini mirip saya. Ya. Cakep, bagus, pinter nyanyi. Bener. Nada di mana, suara di mana? Nanti yang di terong itu. Oke. Yang kamu yang di terong itu. Ya udah cucok. Ya udah. Pakai baju Kita lihat aja nih ya. kuning apa? Ada video Syahrini. Sekarang kita lihat deh. Siapa yang lebih mirip Syahrini? Apakah Syahrini KW atau siapa? Tuh. Cetar ya membahana. Itu Syahrini makan buah manggis. Kalau ini Coba sekarang Syahrini makan cireng. Ini cireng. Coba. Aku nggak suka. Ya anggap ini apa? Coba. Kiss. Ini cireng buatan. Cireng biasa aja cireng. Kan harus seperti itu. iya. emang begitu. Iya. Mulutnya udah ngetril. Coba. Cireng. Mana nih? Kiss. Bandung. Kiss. Kiss. Ya
Allah. Gigit. Kok Coba gigit sih? gigit. Kan Tadi ini gigit dong, kan tadi Jangan gigit. dong, ini plastik, Mbak. Ih, mirip nggak Ibu? Jangan, pora-pora aja ini lagi live. Masa ya harus saya briefing juga? Hilang ini. Nyanyinya bukan lagu sesuatu sebenarnya. Apa Ibu? Jangan memilih. Asik. Nanti aja mau nyanyinya ya. Si Ibu nyanyi mulu, Ibu apa Saiful Jamil sih? Oke, sekarang ini ada dua wanita cantik, dua-duanya sama-sama berjuang. Ayo dong, Biasa aja kalau Ibu. Tiga wanita cantik. Tiga ini, Kalau tiga. perjuangannya sudah mulai terlihat. Hesti juga sudah mulai terlihat bersinar. Ini sedang berusaha. Kalau Hesti dulu pas awal-awal pasti banyak yang mencibir, memandang sebelah mata, bener? Tentu saja, nggak di sekolah, nggak di rumah, nggak di mana di luar gitu, teman-teman main Hesti semuanya suka pada ngejekin. Apa yang diajakin oleh mereka? Ejekin karena mungkin waktu itu Hesti bisa dibilang mungkin lah nggak punya apa-apa gitu, suka diejek-ejekin. Biasa namanya anak kecil. Anak kecil waktu dulu ya, Hesti nggak punya apa-apa, Hesti miskin gitu, Hesti si jualan cireng gitu, terus penyanyi dangdut lah, Kalau apalah seperti itu. banyak. Bapak itu kalau tidak salah narik truk ya, supir truk ya sampai sekarang ya. Sekarang Kalau Ibu guru SD. guru SD sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga. Terus seperti ada olok-olok itu orang tua tahu. Apalagi kan kalau udah kena mulut tetangga aja udah nggak kuat. Mama sampai waktu itu pernah didatengin sama temennya sampai nunjuk begitu kan. Hesti masih kecil juga kan, jadi belum ngerti apa-apa. Dia nunjuk Mama sambil di depan itu ada Hesti gitu. Sampai Hesti nangis doang. Nunjuk Marah-marah katanya lu gini, nggak tahu lah masalah apa. Waktu itu Hesti masih kecil juga, masih SMP. Sekarang samperin lagi tuh orang, lu tunjuk-tunjuk balik depan muka. Jangan dong, jangan begitu. Itulah ya. Itulah namanya Ketika Allah perjuangan. ingin membalikan nasib kita, bisa lah. Dulu sama Ayu juga gitu Oh iya? waktu di kampus. Jadi senior Ayu dulu pernah bilang gini. Wah, Ayu kuliahan ya? Kuliah. Kuliah cuma habis itu cuti udah terus nggak kuliah. Dan gimana kan di kampus gimana? Iya di kampus dicengin saya, dibilangnya gini. Siapa kamu emang? Saya ada acara nyanyi. Saya bilang gitu kan, saya izin ya, saya nggak masuk gitu. Emang kamu nyanyi di mana? Kamu siapa emang? Saya Ayu Ting Ting, saya udah punya album gitu. Dulu tuh Udah punya album padahal? Udah punya album tapi belum ngetop. Terus dia bilang, oh Ayu Ting Ting, kamu kan artis skuter ya, selebritis kurang terkenal. Terus sekarang lo lihat lo pada satu pesan buat saya, jangan suka pernah merendahkan orang lain. Betul. Ya. Pernah. Nah, kalau kamu pernah dilecehkan gitu Tuh juga? lihat tuh di TV. Alhamdulillah enggak. Cuma memang di ini aja setelah punya gelar Sarini KW itu memang banyak yang menghujat. Tapi Katanya aku ini nggak loh, sempat kepikiran mau bunuh diri segala, jangan. iya. Dia. Serius? Iya memang karena hujatannya itu terlalu sadis, terlalu ekstrim lah Oh gitu. Ya udahlah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang penting kita jalannya benar. Yang penting halal. Iya. Benar. Oke, kita undang nih seseorang juga tahu banget perkembangan artis-artis Indonesia karena dia juga pencipta lagu, kemudian dia juga dekat dengan artis-artis. Halo. Iya. Mas. Irfan. Maaf Mas ganggu. Iya. Teleponnya yang tadi harusnya. Kembali. Oke, take dua ya. Oke, kita sudah terhubung dengan seseorang. Oke, Dah. halo. Nah, Mas. Ini bukan masnya, tidak Mas. salah terbalik lo ini Mas. Halo. Mas, maaf. Tadi keputus, maaf ya Mas ya. Ini take 2. Iya, aku tahu. Mas. Ngelihat perjuangan artis-artis gimana sih Mas? Komentarnya? Ya, kalau aku aku tuh ngerasa bahwa yang kita tuh kan berjuang memang dari bawah. Kalau misalnya kita menjadi seperti sekarang terkenal, yaitu dari prosesnya usaha. Jadi kalau aku suka, Coba. kalau aku setuju,
Bentar Mas. Ibu tahu nggak itu suara siapa ya? Mas Anang. Yaudah yuk kita panggilkan ini dia. Jangan yang diam dulu Ibu. Ini dia Mas Anang. Apa kabar Irfan? Gendutan Mas Anang ya? Iya, aku. Tinggian. Iya tinggian Mas. Karena apa kabar? baik, alhamdulillah. Ayu. Mas, Iya. Aku memang agak lebih membesar setelah Asanti ngasih aku pupuk. Mas anaknya ngasih popok, ke bapaknya ngasih pupuk gitu. Ke aku ngasih pupuk. Anak Aku pupuk. juga pas baru bangun, kenapa ini aku kok ada tanah di kakiku? Ternyata Asanti nanem aku. Aduh Asanti. Iya, Kita senang sekali, terima kasih banyak atas kedatangan. Iya, udah. Terima kasih, Mas Anang. Assalamualaikum. Dia cuma sedikit. Oh, ada telepon lagi. Kayaknya ini deh, Ebit GAD. Coba. Halo, selamat sore. Ya, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini Mas Ebit GAD ya? Betul sekali. Itu kurang terigu. Gitu. Itu buat contoh aja. Mas Ebit GAD? Ya, kalau memang tidak ada yang pengen diomongin, saya mau ke belakang dulu. Jangan Mas, sebentar Mas. Mas boleh memberikan satu bait lagu atau mungkin supaya contoh untuk pendatang-pendatang baru kita Mas? Boleh Boleh. Mas minta suaranya Mas? Boleh? Iya silakan Mas. Coba yang home band-nya dicek. Mas kok tahu home band ya Mas ya? Ya. Oke Mas. Kamu mesti telanjang. Jangan Mas. Jiwanya itu kita mesti bersih, jadi mesti terbuka. iya, Tapi iya. jangan ngomong kayak gitu dong Mas. Mas ngomong Mas saya telanjang-telanjang maksudnya apa? Itu lagu saya. Tapi yang penting kalau kita sebagai manusia itu harus berserah diri kepada Tuhan. Oke. Kita panggilkan ini dia Ebit GAD. Itu musik Talita. Lu telepon dulu dong kayak tadi, baru kita nanti kalau ini telepon dulu, Ulang. Halo Mas Ebit. Ya halo, ini tolong saya butuh bantuan. Kenapa Mas? Ada wanita aneh di rumah saya. Yaudah Mas Ebit langsung aja datang sini, ini dia Ebit GAD. Ini sejak kapan bisa cerita membang kayak gini? Kalau nggak telepon, makanya lu telepon dulu. Tadi telepon dari Ebit GAD belum ditutup, makanya kalau telepon ditutup. Ya makanya oke telepon lagi. Yaudah deh, ini mau bawa apa? Fakta dan realita. Iya. Oke, sesaat lagi ya, jangan kemana-mana. Tetapi silakan Miss Talita. Seperti biasanya, bisa ceritakan bahan fakta atau nyata. Tar dulu. Coba ulang Yang lagi. atau sini enak, yang di ujung si Herman. Coba, Herman coba, itu coba. masih sakit hati. Herman kenapa sih Man? Ngomong kayaknya ya mas, sedih gitu. Buat orang tua mantannya Herman. Siapa namanya Man? Biar gue yang ngomong Man. Maksudnya semoga anaknya bahagia gitu aja ya. Jangan sama Herman Pak. Silakan bisa sekali. Hesti kelepak. Lu parah lu Sebentar, kalau ada yang salah gimana? Oh iya Kalau benar. itu. Maaf nanti take 2 oke. Jadi umpamanya nanti itu kan ada Pak di situ ada fishbowl tuh Pak. Nah,
Jadi nanti kalau ada yang salah, kita ocok-ocok keluar namanya siapa itu yang dihukum. Jadi nggak bisa saling tadi hukumannya mana? Mudah-mudahan jangan gue lagi, jangan gue. Tuh. Jadi nanti kalau keluar Ayu ya berarti Ibu Ayu siap dihukum. Kalau Gini aja deh, satu nama itu buat satu hari ini ya. Ya, gitu aja ya. buat satu hari ini. Iya, iya. Ya, satu nama. Itu satu hari ini ya. Oke, yuk kita ketok aja. Ambil satu nama. Satu aja satu. Ditunjuknya nanti aja. Oke. Sip. Oh my Oke, God. udah. Udah duduk sini. Dan ya. yang akan kita hukuman adalah gila. Gua nggak percaya. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah nggak boleh. Itu orang banyak, gue yakin sama gue semua tuh. Nggak boleh. Kalau satu nama yang keluar ya itu yang Udah. dihukum. Gila. Nggak boleh. Gila. Namanya Galing. Gila. Gila. Mana tadi tuannya? Yo. Ya, hukumannya apa? Hukumannya apa? Oh iya apa? Tiga. Jadi hukumannya hukumannya nanti disemprot-semprot. Biar kayak orang-orang nggak tahu. Kayaknya takut gerah, takut gerah, kan Nanti kan kita gerah. kan nggak enak. Takut gerah kasihan. Apa ini punya wardrobe? Oke. Kan mau lu beli. Oh iya benar. Oh sebentar Pak, saya cuma pengen ngetes. Ayo. Siapa enggak? Si Kocok dulu yuk. Kocok dulu, Oh, kocok dulu. cocok. Ayo. Coba. Begitu. Udah keluar. Baca dulu. Kamu cek dulu, takutnya nggak jalan. Udah kasih jalan malah nggak ada. Oke, baca. Kok bisa ada lagi yang kena? Hesti kelompok. Sorry maaf ngetes. Untung hari ini ada driver. Oh sombong. Apa namanya? Ayo Allah Akbar. Bu, baca dulu Bu, konsentrasi, biar Ibu. Hesti kelompok atau dipanggil Hesti Aryatura mulai terkenal karena status BBM. Hah? Status BBM gimana ceritanya sih? Biar. Status BBM gimana sih? Enggak, waktu itu emang Hesti ke Jakarta kan, iseng-iseng di BBM waktu itu Hesti bikin status @Jakarta gitu, dan tiba-tiba ada di situ salah satu artis Nada Suara juga, dia nawarin Hesti buat jadi artis. Gitu. Oh, pas lihat padahal lu nggak di Jakarta nggak? Iya, Hesti ada di Jakarta nggak? Kamu mau nggak jadi artis? Jadi kebetulan waktu itu lagi cari artis dangdut. Oh, Mas ya, berarti benar ya. Tapi bukan BBM kan itu kan tadi itu ya. Ayu ngapain? Itu berarti apa Ayu namanya? Allahu Akbar. Ya udah. Berarti itu apa Berarti lagi? benar kan? Berarti benar kan? Kalau pertama jadi artis itu dari BBM, kalau benar kalau terkenal itu beda. Dari lagu kan. Benar, ayo benar, ada benar. Salah. Ke sono dong Dingin. Oke, lanjut. Memiliki nama lengkap Fitria Adriani, Tiara Cleopatra mengawali karir di dunia tarik suara dari umur 15 tahun. Oke, Tiara. Salah. Kenapa? Salah, jawabannya salah. 3 tahun. 23 tahun. 23 tahun, Pak. Biar kayak gue di sini. Padahal habis syuting gua niat kontraktir kru loh. Terus. Gua niat habis syuting kontraktir kru. Kan besok masih ada. Esok kan masih ada. Besok semua kru global kita makan sore bareng sama Gilang. Ada. Orang gua udah dibikin jelek begini. Aku mau. Lanjut. Ini cakep loh. Single kedua Hesti yang berjudul Aki-Aki Ganjen merupakan pengalaman Hesti yang sering digoda oleh pria beristri. Pasti salah satunya Om Kiku ini. Benar. Aki-aki ganjen. Kayak gimana sih lagunya dikit dong? Ayo Allah Akbar. Orang bener Ayu. Dia bener. Lah tadi kata Hesti ngomong dibisikin di kuping katanya salah. Gimana lo bisa bisikin kopi orang jauh banget jaraknya begitu? Sabar. Pak, sabar hari ini aja kapan? Kemarin gak aja sabar dijalanin. Bukan begitu, kalau gini kan kelihatan kayak pakai sanggul tuh guys. Lagu aki-aki ganjen kayak gimana sih? Cobain. Itu ki aki ganjen,
sudah tua, tingkah lakunya ganjen. Lihat ABG dia makin ganjen. Dia bergaya Michael Jackson. Satu pertanyaan lagi. Gua nggak bawa baju ganti. Gak apa, wardrobe banyak kok, tenang aja, gak usah pakai baju gak apa-apa. Tuh pakai jaket dia tuh yang kameramen copot aja. Oke, lanjut. Siap lo bang. Setelah terkenal seperti sekarang, Tiara telah memiliki puluhan tas mahal yang harganya ratusan juta. Bener apa enggak? Betul. Ulangi. Dari dulu kali, enggak dari dulu. Ini salah ya berarti ya. Oh berarti salah. Salah. Bisa Ayu dengan kalau gue udah berat loh. Sebentar, gue mau lihat demi Allah, gue mau lihat sini gue lihat. Ya, oke. Ayo kabur lah. Ada telepon. Aku siapa nih Juan? Ada telepon. Gue mau kasih tau nih, ini curang ibu-ibu. Nih, kalau tadi nama saya Gilang kan ya, di pistolnya. Nih namanya apa nih? Dirga. Tuh, nama saya. Kita coba lihat lagi. Dirga. Gilang. Semua aja lu taruh nama. Oke, terima kasih Nisa Salita. Ini set kita ini banget. Awas lo, gua panggilin bapak gua lo. Siapa? Gua panggilin bapak gua lo. Beneran. Gua udah nyiapin bapak gua di belakang. Siapa? Bapak gua bisa main yang magic. Siapa? Hati-hati lo, gua kalau kesel bisa lagi belakang. Siapa? Tunggu aja gua panggil bapak gua. Ayu. Papa, tuh papa. Ini lebih mirip bapaknya Mas Tukul. Maaf, ini kenapa jalan tol pindah jadi ke sini? Macam-macam. Ini tren rambut tahun berapa? Jadi gini, ini ceritanya dari mimpi. Jadi sebelum tahun baru November tanggal 17 itu saya dibilang begini, mimpi lagi nggak sadar kira-kira jam 4 pagi tuh mimpinya. Kalau mau modern harus modereng. Apa ya? Ngerti kan? Modern harus modereng. Saya nanya, modern itu apa? Terus ada gambar saya lagi duduk. Kayak begini. Sebentar. Ki, saya ini palanya Ki yang depan atau belakang sih? Belakang. Ini belakang saya. Sama tuh, lihat belakang lihat tuh. Ya kan belakang itu juga begitu. Saya pikir wajahnya, aku takut. Jadi mimpi modern terus ada model rambut kayak gini. Di mimpi tuh kayak gitu. Jadi saya bikin kan. Jadi di mimpi tuh Aki bentuk rambutnya tuh kayak gini gitu. Gini saya lagi duduk. Nah tapi waktu itu udah persis kayak gitu saya tiru. Nah terus kira-kira Desember saya mimpi lagi. Kalau mau modern harus modern. Apalagi apa modern ini? Cuma rambutnya merah depannya, jadi saya merahin. Jadi ini udah berapa bulan dengan model rambut Kakak ini baru sekarang, kalau merahnya baru sekarang. Jadi buat ada-ada aja. Ih keren. Oke Ki, duduk di sini Ki. Silakan Ki. Aki duduk di mana? Sini itu di mana Bu? Itu di situ. Aja yuk. Ya Allah, ini bekas bocah ulang tahun. Ya maaf ya, ini berantakan, maaf biasa bocah. Maaf ya Ki. Ini mumpung 2015 masih di awal-awal nih, masih bulan pertama, bulan Januari. Ya. Ini ada dua artis kita nih, ada Hesti sama Hiara. Bisa dilihatnya, dipantau gimana gitu? Prediksi ke depan. Kedepannya seperti Gini, apa? pada prinsipnya baik dan buruk itu pasti ada. Baiknya ada, buruknya ada. Tapi karena kita nih butuh sesuatu untuk motivasi, memacu, tentu saya ceritain yang baiknya aja. Kalau sekilas ya, kalau kamu nih rambutnya kecil tuh orangnya sensitif. Kayak Ayu tipis tuh. Aku juga Ki. Tahuan Saya Aki. lebih tebal. Rambut saya. Jadi kok tipis itu sensitif, kok tebal? Kalau tebal tuh lebih cuek. Jadi secara pribadi biasanya gimana seperti gitulah kurang lebih kalau punya tebal. Lebih cuek dia. Kalau yang tipis tuh lebih sensitif. Artinya gampang merespon situasi yang terjadi di sekitar kita. Kalau lihat rambut di kepala aja itu atau nanti akan kelihatan dari perjuangannya dia berjalannya seperti apa. Rambut kepala, jangan. Oh, kirain kan alis gitu. Rambut ketek dia. Coba lihat ke depan sedikit, lihat ke depan. Kupingnya diangkat. Apa? Bentar. Gatel.
Oke, kalau buka. Nah, ini dua-duanya tipenya moody. Jadi kalau lo mau ngerjain sesuatu tuh, kalau lagi mau, kalau lagi enggak. Kalau lagi jublek aja, nggak mau ngapa-ngapain. Kalau aku kuping aku gimana tuh? Aku buka dulu ya. Ya, intinya gini bahwa kalau saya lihat kedua-duanya masih punya peruntungan yang baik di 2015. Tetapi mungkin sedikit koreksi buat kamu, kadang-kadang kalau kita lagi nggak enak banget ya dengan orang tetap baik, tetap menjaga. Karena dia nih kalau tipe sensitif tuh, kalau dia nggak suka kelihatan nggak sukanya. Iya. Jutek. Diperlihatkan. Dan itu akan berpengaruh dalam pekerjaan segala macam gitu. Iya. Itu ya. Harus bisa peres lah istilahnya ya. Nah kalau saya lihat dari garisnya kamu di 2015 nih mungkin Februari atau Maret ada sesuatu yang besar banget, tapi kejutan. Ya. Nih, kayaknya kamu. Lu kayak ikan mujair kurang air. Jadi tahunnya sih kalau lihat dari tahun depan tuh kambingnya kambing kayu, tahunnya tahun adem, tapi perjalanan mereka saya kelihatannya sepertinya smooth walaupun tidak melonjak-lonjak tapi naik. Oke. Tadi kan kau bentuk rambut tadi jelaskan secara spesifik, kau halus, masih sensitif, kalau perhelainya itu kasar itu lebih cuek. Kalau kalau kuping itu dilihat dari apanya sih? Dari kuping gini, bentuk kupingnya lancip, bulat kayak gitu, dan kemudian ke depan sama ke samping. Itu lain. Kalau ke depan tuh apa namanya? Kalau orang yang kupingnya buging banget, itu biasanya kalau kerja jungkir balik. Siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi dia semalas-malasnya dibilang nggak mau pun, gua mau kerja gitu, mau cari duitnya bener-bener uber. Tapi kalau rapet, males. Kalau rapat tuh kadang-kadang, apalagi kalau ditunjang dengan garis di tangannya tuh batas ininya tebal, itu biasanya mudi banget. Yang tangannya sini tebal, kurang tuh. Ini. Tukang gendang bisa pada ketan ini. Itu kapalan ya, Nojol. Mana mas Nojol. Hijau bukan tangan yang kepel, hidungnya yang kepel no, merah. Oke. Gimana tuh? Mudi ini. Aku? Mudi tuh. Jadi kalau lagi ini di sini. Garis cincinnya itu ada lingkar garisnya lebar. Enggak mudi kita muda. Iya. Terus Ki, gini deh. Artis itu identik dengan maaf ya, perceraian. Maaf ya, Yu. Kurang ajar Bapak ini lama-lama. Di 2015 ini apakah ada kabar-kabar mengejutkan dari para artis Indonesia? Kira-kira di 2015 kalau saya lihat lebih banyak perkawinan dibanding perceraian. Perceraiannya ada, tapi nggak sebanyak tahun kemarin. Oke. Ada beberapa artis zaman dulu yang tiba-tiba kesannya baik-baik, tiba-tiba di 2015. Tetapi jumlah perceraian sisi baiknya adalah lebih sedikit dibanding jumlah perkawinan. Jumlah yang punya anak, jumlah yang kawin itu lebih banyak dibanding yang cerai. Tapi jumlah pernikahannya intinya lebih banyak ya, Ki? Lebih banyak. Jadi berita bahagia lebih yang banyak. Yang cerai banyak, tapi yang kawin lebih banyak, yang punya anak lebih banyak. Alhamdulillah. Amin. Itu dari kalangan artis tuh. Iya. Kalau negeri kita sendiri gimana, Ki? Ya, kalau ini kita sih lagi lucu-lucunya sekarang. Ya betul. Gimana ya, Ki? Ya, jadi kadang-kadang orang kan makin tua harusnya makin dewasa. Ini kadang-kadang seperti orang beneran gitu. Kalau udah tua banget, terlalu tua, umur 70-80 tahun balik lagi ke anak kecil lagi. Lagi ajaib sekarang nih. Lagi lucu-lucunya. Jadi gimana kita menyikapinya ya? Kita rakyat gimana dong? Ya tentu kembali pada masyarakat masing-masing. Intinya adalah paling tidak kalau kita tidak bisa mengkoreksi dengan lebih jauh, ya mengkoreksi diri sendiri, berbuat baik, berbuat sesuatu dengan lebih luar biasa sehingga orang menerima kita dengan baik dan kita bisa maju ke depan. Aduh, tepuk tangan dong, ini jadi optimis lah kita ya. Ya. Emang bacanya yang bagus-bagus aja ya, biar optimis kitanya gitu ya. Iya. Oke deh. Kamu nggak mau jadi diri kamu sendiri? Oh iya tentu dong. Kamu emang penyanyi atau apa aslinya? Aku nyanyi. Nyanyi. Suaranya bagus. Pas-pasan ya, Bob. Kalau ditanya pakai AA mulu disuntik kata apa sih? Coba mau dengerin dong suara Syahrini. Cuco lah, perhiasannya menter banget loh. Cuco ya, Bo? Sesuatu. Coba dong nyanyi lagu Syahrini. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu. Udah hati gue terus nyanyi. Udah. Tadi dulu Syahrini belum keramat ya, jatuh mulu gini-gini banget. Habis aja.
bisa jadi lalu. Aku jadi begini. Gimana sih? Yang kawenya aja panas. Kalau beneran mirip Syahrini, Kuat banget rasanya ngeliatnya. bener. Kalau beneran tahu tentang Syahrini sekarang lagi ngapain dan di mana? Hah? Aku nggak tahu. Kok bisa? Nah kamu kan kembarannya. Kembarannya Aku kan kawenya, Bo. Kawenya. Ceweknya nggak tahu Syahrini lagi di mana. Kabar terakhir dari Syahrini. Aduh, aku nggak ngikutin kali sayang. Oh, Syahrini yang ngikutin dia, bukan dia yang ngikutin. Oh iya benar. Bisa lagi. Bukan lagi sesuatu ya. Kalau tadi kan Hesti jual cireng, kamu jualan apa kalau waktu SMA? Jual rambut kali. Coba tanya ibu-ibu, ibu-ibu ini mirip gak sih sama Syahrini? Jadi mirip siapa? Rambutnya mirip. Ya Allah, si ibu-ibu. Ibu. Coba. Ibu parah banget nih, parah banget nih. Ibu parah banget. Coba, saatnya buka opini publik. Coba. Nih, kasih mic-nya main ibu ini. Kasih Coba ya, mic-nya. tapi kata-katanya jangan tahu kasar. Ini mirip Syahrini enggak? Oh ya? Iya. Tapi kata dianya sendiri mirip. Enggak. Kapan? Kapan apa bilang seperti itu? Kau fitnah. Tapi kan Irfan. Enggak, ngotot banget ngomongnya belum dapat duit. Enggak mirip dilihat dari sedotan, katanya gitu. Diam sini. Coba yang sebelah Masa sini. mirip gitu, matanya mirip. Enggak mirip banget. Masa sih? Ini mirip saya. Ya. Cakep, bagus, pinter nyanyi. Bener. Nada di mana, suara di mana? Nanti yang di terong itu. Oke. Yang kamu yang di terong. Ya kita cucok. Ya udah. Kita lihat aja nih ya. Ada video Syahrini. Sekarang kita lihat deh. Siapa yang lebih mirip Syahrini? Apakah Syahrini KW atau siapa? Tuh. Cetar ya membahana. Itu Syahrini makan buah manggis. Kalau ini Coba sekarang Syahrini makan cireng. Ini cireng. Coba. Aku nggak suka. Ya anggap ini apa? Coba. Kis. Ini cireng buatan. Cireng biasa aja cireng. Kan harus seperti itu. iya. emang begitu. Mulutnya udah ngetril. Coba. Cireng. Mana nih? Kis. Bandil. Kis. Ya Allah. Gigit. Kok Coba gigit? gigit. Syahrini gigit dong, kan tadi Jangan gigit. dong, ini plastik, Mbak. Ih, mirip nggak ibu? Jangan. Pora-pora aja ini lagi live. Masa ya harus saya briefing juga? Bilang mirip. Nyanyinya bukan lagu sesuatu sebenarnya. Apa ibu? Jangan memilih. Nanti aja punya nyanyinya ya. Si ibu nyanyi mulu, ibu apa Saiful Jamil sih? Oke, sekarang ini ada dua wanita cantik, dua-duanya sama-sama berjuang. Ayo dong, Biasa aja kalau you. Tiga wanita cantik. Tiga ini, Kan tiga. perjuangannya sudah mulai terlihat. Hesti juga sudah mulai terlihat bersinar. Ini sedang berusaha. Kalau Hesti dulu pas awal-awal pasti banyak yang mencibir, memandang sebelah mata, bener? Tentu saja nggak di sekolah, nggak di rumah, nggak di mana di luar gitu, teman-teman main Hesti semuanya suka pada ngejekin. Apa yang diajakin oleh mereka? Ejekin karena mungkin waktu itu Hesti bisa dibilang mungkin lah nggak punya apa-apa gitu, suka diejek-ejekin. Biasa namanya anak kecil. Anak kecil waktu dulu ya Hesti nggak punya apa-apa, Hesti miskin gitu, Hesti si jualan cireng gitu, terus penyanyi dangdut lah Kalau apa seperti itu. Bapak itu kalau tidak salah narik truk ya, supir truk ya sampai sekarang ya. Sekarang Kalau ibu guru SD. guru SD sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga Terus seperti ada olok-olok itu orang tua tahu. tahu, apalagi kan kalau udah kena mulut tetangga aja udah
udah nggak kuat. Mama sampai waktu itu pernah di apa namanya didatengin sama temennya gitu, temennya sampai nunjuk begitu kan. Hesti masih kecil juga kan, jadi belum ngerti apa dia nunjuk Mama sambil di depan itu ada Hesti gitu. Sampai Hesti nangis doang. Nunjuk. Aku mau. Lanjut. Ini cakep loh. Single kedua Hesti yang berjudul Aki-Aki Ganjen merupakan pengalaman Hesti yang sering digoda oleh pria beristri. Pasti salah satunya Ongkiku ini. Benar. Aki-Aki Ganjen. Kayak gimana sih lagunya dikit dong? Ayo Allah Akbar. Orang bener ayo. Dia bener. Lah tadi kata Hesti ngomong dibisikin di kuping, katanya salah. Gimana lo bisa bisikin kopi orang jauh banget jaraknya begitu? Sabar. Pak, sabar hari ini aja kapan? Kemarin nggak aja sabar dijalanin. Bukan begitu, kalau gini kan kelihatan kayak pakai sanggul tuh gue. Lagu Aki-Aki Ganjen kayak gimana sih? Cobain. Itu Aki-Aki Ganjen sudah tua, tingkah lakunya ganjen. Lihat ABG dia makin ganjen, dia bergaya Michael Jackson. Satu pertanyaan lagi. Gua nggak bawa baju ganti. Gak apa, wardrobe banyak kok, tenang aja, gak usah pakai baju, gak apa-apa. Tuh pakai jaket dia tuh yang kameramen copot aja. Gua copot. Oke, lanjut. Siap lo bang. Setelah terkenal seperti sekarang, Tiara telah memiliki puluhan tas mahal yang harganya ratusan juta. Bener apa enggak? Betul. Ulangi. Dari dulu kali, nggak dari dulu. Ini salah ya berarti ya. Oh berarti salah. Salah. Ini si Ayu demen. Kalau gue udah berat loh. Sebentar, gue mau lihat, demi Allah gue mau lihat sini gue lihat. Ya, Ayo kabur lah. ada telepon. Aku siapa nih Juan? Ada telepon. Gue mau kasih tau nih, ini curang ibu-ibu. Nih, kalau tadi nama saya Gilang kan ya, di pistolnya. Nih namanya apa nih? Dirga. Tuh, nama saya. Kita coba lihat lagi. Dirga. Gilang. Semua aja lu taruh nama. Oke, terima kasih Misa Salita. Ini set kita ini banget. Awas lo, gua panggilin bapak gua lo. Siapa? Gua panggilin bapak gua lo. Beneran. Gua udah nyiapin bapak gua di belakang. Siapa? Bapak gua bisa main yang magic. Siapa? Hati-hati lo, gua kalau kesel bisa lagi belakang. Siapa? Tunggu aja gua panggil bapak gua. Ayu. Papa, tuh papa. Ini lebih mirip bapaknya Mas Tukul. Mak, ini kenapa jalan tol pindah jadi ke sini? Macam-macam. Ini tren rambut tahun berapa? Jadi gini, ini ceritanya dari mimpi. Jadi sebelum tahun baru November tanggal 17 itu saya dibilang begini, mimpi lagi nggak sadar kira-kira jam 4 pagi tuh mimpinya. Kalau mau modern harus modereng. Apa ya? Ngerti kan? Modern harus modereng. Saya nanya, modern itu apa? Terus ada gambar saya lagi duduk. Kayak begini. Sebentar. Ki, saya ini palanya Ki yang depan atau belakang sih? Belakang. Ini belakang saya. Sama tuh, lihat belakang lihat tuh. Ya kan belakangnya tuh juga begitu. Saya pikir wajahnya. Aku takut. Jadi mimpi modern terus ada model rambut kayak gini. Di mimpi tuh kayak gitu. Jadi saya bikin kan. Jadi di mimpi tuh Aki bentuk rambutnya tuh kayak gini gitu. Gini saya lagi duduk. Nah tapi waktu itu udah persis kayak gitu saya tiru. Nah terus kira-kira Desember saya mimpi lagi. Kalau mau modern harus modern. Apalagi apa modern ini? Cuma rambutnya merah depannya, jadi saya merahin. Jadi ini udah berapa bulan dengan model rambut? Kakak ini baru sekarang, kalau merahnya baru sekarang. Jadi buat ada-ada aja. Ih keren. Oke Ki, duduk di sini Ki. Silakan Ki. Aki duduk di mana? Sini di mana Bu? Itu di situ. Aja yuk.
Ya Allah, ini bekas bocah ulang tahun. Ya maaf ya, ini berantakan, maaf, biasa bocah. Maaf ya, Ki. Ini mumpung 2015 masih di awal-awal nih, masih bulan pertama, bulan Januari. Ini ada dua artis kita nih, ada Hesti sama Hiara. Bisa dilihatnya, dipantau gimana gitu, prediksi-prediksi ke depannya. Gini, pada prinsipnya baik dan buruk itu pasti ada, baiknya ada, buruknya ada. Tapi karena kita nih butuh sesuatu untuk motivasi, memacu, tentu saya ceritain yang baiknya aja. Kalau sekilas ya, kalau kamu nih rambutnya kecil tuh orangnya sensitif. Kayak Ayu tipis tuh. Aku juga Ki. Tahuan lagi. Lebih tebal. Jadi kok tipis itu sensitif, kok tebal? Kalau tebal tuh lebih cuek. Jadi secara pribadi biasanya, gimana seperti gitulah kurang lebih kalau punya tebal. Lebih cuek dia. Kalau yang tipis tuh lebih sensitif. Artinya gampang merespon situasi yang terjadi di sekitar kita. Kalau lihat rambut di kepala aja, itu nanti akan kelihatan dari perjuangannya dia berjalannya seperti apa. Rambut kepala, jangan. Oh, kirain kan alis gitu. Rambut ketek. Coba lihat ke depan sedikit, lihat ke depan. Kupingnya diangkat. Apa? Bentar. Gatel. Oke, kalau buka. Nah, ini dua-duanya tipenya moody. Jadi kalau lo mengerjain sesuatu tuh, kalau lagi mau, kalau lagi enggak. Kalau lagi jublek aja, nggak mau ngapa-ngapain. Kalau kuping aku gimana tuh? Aku bukan. Lu telepon dulu dong kayak tadi. Aduh, kita nanti kalau ini telepon dulu. Ulang. Halo Mas Ebit. Ya, halo. Ini tolong saya butuh bantuan. Ada wanita aneh di rumah saya. Yaudah Mas Ebit langsung aja datang sini, ini dia. Ebit Gade. Ini sejak kapan bisa cerita ngembang kayak gini? Kalau nggak telepon, makanya telepon dulu. Tadi telepon dari Edit GAD belum ditutup, makanya kalau telepon ditutup. Ya makanya oke telepon lagi. Yaudah deh, ini mau bawa apa? Fakta dan realita. Iya. Oke, sesaat lagi ya, jangan kemana-mana. Tetapi silakan Miss Salita. Seperti biasanya, bisa ceritakan bahan fakta tentang nyata. Atau Tar dulu. Coba ulang Yang lagi. atau sini enak, yang di ujung si Herman. Coba. Herman itu Masih sakit hati. Herman kenapa sih, Man? Masih sedih gitu. Buat orang tua mantannya Herman. Siapa namanya, Man? Biar gue yang ngomong, Man. Maksudnya semoga anaknya bahagia gitu aja ya. Jangan sama Herman, Pak. Silakan bisa cerita. Hesti klepak. Lu parah Sebentar, kalau ada yang salah gimana? Oh iya benar. Maaf nanti take 2, oke? Jadi hukumannya nanti itu kan ada Pak, di situ ada fishball tuh Pak. Nah, jadi nanti kalau ada yang salah kita ocok-ocok keluar namanya siapa itu yang dihukum. Jadi nggak bisa saling tadi hukumannya mana? Mudah-mudahan jangan gue lagi, jangan gue. Tuh. Jadi nanti kalau keluar Ayu ya berarti Ibu Ayu siap dihukum. Kalau Gini aja deh, satu nama itu buat satu hari ini ya. Ya, gitu aja ya. buat satu hari ini. Iya. Satu nama. Itu satu hari ini ya. Oke, yuk kita kocok aja. Ambil satu nama. Satu aja satu. Ditunjuknya nanti aja. Oke. Sip. Oh my Oke, God. udah. Udah duduk sini. Dan ya. yang akan kita hukuman adalah gila. Gue gak percaya. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah nggak boleh. Itu memang banyak, gue yakin sama gue semua tuh. Nggak boleh. Kalau satu nama yang keluar ya itu yang Udah. dihukum. Gila. Gila. Namanya Galing. Gila. Gila. Mana tadi itu? Ya, Yo. hukumannya apa? Hukumannya apa? Oh iya apa? Take 3. Jadi hukumannya hukumannya nanti disemprot-semprot. Biar kayak orang ulang tahun. Kayaknya takut gerah. Nanti kan kita kan nggak enak. Takut gerah kasihan. Apa ini punya wardrobe? Oke. Kan mau lu beli. Oh iya benar. Oh sebentar Pak, saya cuma pengen ngetes. Ayo. Siapa enggak? Si Kocok dulu yuk. Kocok dulu. Kocok. Ayo. Coba. Begitu. Udah keluar. Baca
Baca dulu. Kamu cek dulu, takutnya nggak jalan. Udah kasih jalan, malah nggak ada. Oke, baca. Kok bisa ada lagi yang kena? Hesti, kelompok. Sorry, maaf ngetes. Untung hari ini ada driver. Sombong. Apa namanya? Ayo, Allah Akbar. Bu, baca dulu Bu, konsentrasi. Biar nih Bu. Hesti, kelompok. Atau dipanggil Hesti Aryatura mulai terkenal karena status BBM. Hah? Apa enggak? Status BBM gimana ceritanya sih? Biar. Status BBM gimana sih? Enggak, waktu itu emang Hesti ke Jakarta kan, iseng-iseng di BBM waktu itu Hesti bikin status @Jakarta gitu, dan tiba-tiba ada di situ salah satu artis Nada Suara juga, dia nawarin Hesti buat jadi artis gitu. Oh, pas lihat padahal lu nggak di Jakarta nggak? Iya, Hesti ada di Jakarta nggak? Kamu mau nggak jadi artis? Jadi kebetulan waktu itu lagi cari artis dangdut. Oh, Mas ya, berarti benar ya. Tapi bukan BBM kan, itu kan tadi itu ya. Ayu ngapain? berarti apa Ayu namanya? Allahu Akbar. Ya udah. Berarti itu apa? Berarti benar kan? Berarti benar Kalau kan? kalau pertama jadi artis itu dari BBM, kalau benar kalau terkenal itu beda. Dari lagu kan. Benar, ayo benar, ada benar. Salah. Ke sono dong, Dingin. Oke, lanjut. Memiliki nama lengkap Fitria Adriani, Tiara Cleopatra mengawali karir di dunia tarik suara dari umur 15 tahun. Oke, Tiara. Salah. Kenapa? Salah, jawabannya salah. 3 tahun. 23 tahun. 23 tahun, Kak. Biar kayak gue di sini. Padahal abis syuting gua niat mau nraktir kru loh. Terus. Gua niat abis syuting mau nraktir kru. Kan besok masih ada. Esok kan masih ada. Besok semua kru global kita makan sore bareng sama Gilang. Ada. Orang gua udah dibikin jelek begini. Kita di mana? Di sini. Di situ aja bebas. Kok kita bajunya bisa sama gini, Iya, hitam putih kayak mau ujian negara ya. Oh iya bener. Ya lucu aja. Hesti klepek-klepek. Itu lagu klepek-klepek terkenal banget loh. Alhamdulillah. Itu penciptanya beneran Papa Tibob. Iya, bener Bapak Tibob. Papa Tibob yang nyeritain. Oh, yang lagu anak-anak. Iya, dulu kan Iya. bolo-bolo, obok-obok. Sekarang klepek-klepek. Nah, Keren loh. Tapi beneran ini nyiptainnya Papa Tibob loh ya. Iya. Suka ngobok-ngobok ya? Kenapa? Suka ngobok-ngobok. Ibu. Ngobok-ngobok kolam maksudnya. Bener. Hesti, ini jadi penyanyi dangdut dari umur berapa sih? dari SMP itu udah nyanyi, tapi nyanyinya pop gitu. Tapi setelah SMA Hesti baru nyanyi dari panggung ke panggung. Jadi Gitu. awalnya tuh memang pop dulu, bukannya langsung dangdut. Pop dulu. Dulu pernah ikutan audisi antar kabupaten sekolah ya, sekolah di antar kabupaten gitu. Hesti iseng-iseng ikutan kan, ikutan. Terus akhirnya masuk langsung deh juara ketiga waktu itu. Juara ketiga nyanyi pop. Pop. Terus tiba-tiba pengen jadi dangdut, kenapa? Karena dangdut lagi laku, pop nggak? Enggak, banyak saweran kalau dangdut ya, benar. Oh iya. Ujung-ujungnya duit. Tapi cekoknya juga ada. Memang udah ada turunan ya sih, dari keluarga, dari bapak turun ke teteh, terus turun ke Hesti juga. Jadi waktu itu teteh nyanyi dari panggung ke panggung, jadi Hesti disuruh ikut sama bapak, suruh ikut teteh gitu. Jadi nyanyi dangdut gitu. Nah di situ diolah suaranya, dan akhirnya nyanyi dari panggung ke panggung pas kelas 1 SMA. Oh gitu. Tapi Hesti ini terkenal dengan penjual cireng juga loh katanya. Oh katanya punya usaha cireng. Dari dulu. Dari Tapi dulu. sekarang makin kecilan sih. Cireng itu kan aci digoreng. Goreng. Aci digoreng gitu ya. Iya. Iya, aci digoreng. Itu salah satu favorit saya loh. Kenapa? Ibu dengerin makanan aja mau. Cireng tuh nih. Nih, juling, cireng. Tukang cireng. Cirengku kelepek-kelepek sama dia. Cirengku kelepek-kelepek sama dia. Cirengku, cireng, ala cireng. Ini cireng. Tapi kalau pengen
ada brand ambasadornya boleh pakai dia mukanya aja sepotong. Bener. Iya benar. Tapi Ustaz Cireng ini pas dulu kamu masih sekolah juga kamu jualan cireng sampai ke sekolah katanya. Laku banget itu. Sampai apa ya? Iya biasalah anak-anak teman-teman Hesti gitu. Hesti besok bawa cireng ya gitu. Aku mau beli misalkan 1.000 perak gitu. 1.000 perak ya udah besok dibeli gitu ya. Terus besokannya Hesti bikin subuh-subuh nih. Subuh-subuh bikinin mama terus langsung dibawa ke sekolah dibagi-bagi. Laku gitu ya. Laku Kalau alhamdulillah. tahu satu itu berapa? Sekarang. Kalau sekarang ini udah 25.000. Oh gitu. Ini Hesti kalau sama temen jangan segitu lah ya. Iya, pasnya berapa deh pasnya? 5.003. Kalau kan gratis deh, satu-satu. Tapi berarti pas sekolah itu yang lainnya pada bawa buku, kamu bawa cireng itu cireng. Enggak, kalau waktu itu masih di kantong plastik sih, di kantong plastik. Jadi ya biasa tas sekolah sama kantong plastik. Kamu nggak malu? Enggak sih. Hebat tepuk Ngapain tangan. malu? Namanya usaha ya. Akhirnya sekarang nempel Hesti klepek-klepek. Andai dia yang nyanyi di obok-obok zaman dulu namanya Hesti obok-obok. Gak enak dong, masa Hesti obok-obok. Hesti. Hesti bolo-bolo, katinakan. Hesti bolo-bolo. Tapi berarti hebat, yang penting halal apapun lakukan. Sampai akhirnya dia sukses. Waduh. Ada Syahrini. Kita ngobrol juga dengan Syahrini ya bersama Hesti klepek-klepek tetap di sini di Ada aja. Yuk. Iya, masih di ada aja. Masih bersama dua orang cewek cantik dan seksi. Betul, di yang sofa satu ini. klepek-klepek. Betul. Yang satunya lagi Hesti Cleopatra, Syahrini. Syahrini. Tapi benar kata Ayu ini di sofa ini ada dua perempuan cantik. Oh iya kok saya enggak sih Terus dirimu apa? Aku kan bukan cewek. Oh iya, beneran. Sama kita. Syahrini. Oh my god. Ini Syahrini? Iya. Aku pikir ini AB loh. Coba siapa penontonnya? Hai pemirsa di rumah. Gimana? Ada masalah nggak dengan pembicaraan saya? Kamu. Kenapa? Mirip sebelah mananya sih Syahrini? Kita nanyanya biasa aja. Dia yang jawabnya baru letak. Kenapa bapak yang lenggak? Menghayati. Siapa yang bilang kamu mirip Syahrini? Oh, Syahrini langsung. Syahrini langsung? Pernah ketemu sama Syahrini? Pernah dong. Oh, pas Syahrini gatal-gatal. Mas Syahrini gatel-gatel. Di mana, kesempatan apa, acara apa? Ada, terus ketemu. Terus gimana kata Syahrini? Ya betul. Terus kebayang gak sih capek ngobrolnya dua-duanya gitu ya? Kamu Kalau ngobrol sama dia, orang biasanya butuh waktu 10 menit. Kalau sama dia 2 jam ngobrol. baru Selesai topiknya. Terus? Marah-marah, nunjuk-nunjuk, marah-marah katanya lu gini. Nggak tahu lah masalah apa. Waktu itu Hesti masih kecil juga, masih SMP. Sekarang samperin lagi tuh orang, lu tunjuk-tunjuk balik depan mukanya. Jangan dong, jangan begitu. Itulah ya. Itulah namanya Ketika Allah perjuangan. ingin memberikan nasib kita bisa lah. Dulu sama Ayu juga gitu Oh iya? waktu di kampus. Jadi senior Ayu dulu pernah bilang gini. Wah, Ayu kuliahan ya? Kuliah. Sama gitu. Kuliah cuma habis itu cuti udah terus nggak kuliah. Dan gimana kan di kampus gimana? Iya di kampus dicengin saya, dibilangnya gini. Siapa kamu emang? Saya ada acara nyanyi. Saya bilang gitu kan, saya izin ya, saya nggak masuk gitu. Emang kamu nyanyi di mana? Kamu siapa emang? Saya Ayu Ting Ting, saya udah punya album gitu. Dulu tuh Udah punya album padahal? Udah punya album tapi belum ngetop. Terus dia bilang, oh Ayu Ting Ting, kamu kan artis skuter ya, selebritis kurang terkenal. Terus sekarang lo lihat lo pada pilihan yang satu pesan buat saya, jangan suka pernah merendahkan orang lain. Betul. Ya. Nah, kalau kamu pernah dilecehkan gitu juga? Lihat tuh di TV. Alhamdulillah enggak. Cuma memang di ini aja setelah punya gelar Syahrini KW itu memang banyak yang menghujat. Tapi Katanya aku ini nggak loh, sempat kepikiran mau bunuh diri segala, jangan. Iya. Dia. Serius? Iya memang karena hujatannya itu terlalu sadis, terlalu ini bang ekstrim lah Oh gitu. loh. Ya udahlah.
Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang penting kita jalannya benar. Yang penting halal. Benar. Oke, kita undang nih seseorang juga tahu banget perkembangan artis-artis Indonesia karena dia juga pencipta lagu, kemudian dia juga dekat dengan artis-artis. Halo. Iya. Mas. Irfan. Maaf Mas ganggu. Iya. Teleponnya tadi harusnya. Kembali. Oke, take dua ya. Oke, kita sudah terhubung dengan seseorang. Halo. Nah. Mas. Maaf, ini bukan Masnya, ini Mbak Mas. Mas. Salah terbalik loh ini Mas. Halo. Mas, maaf. Tadi keputus, maaf ya Mas ya. Ini take 2. Iya, aku tahu. Mas. Ngelihat perjuangan artis-artis gimana sih Mas? Komentarnya? Ya, kalau aku aku tuh ngerasa bahwa yang kita tuh kan berjuang memang dari bawah. Kalau misalnya kita menjadi seperti sekarang terkenal, yaitu dari prosesnya usaha. Jadi kalau aku suka, kalau aku setuju. Bentar Mas. Ibu tahu nggak itu suara siapa ya? Mas Anang. Yaudah yuk kita panggilkan ini dia. Jangan diam dulu Ibu. Ini dia Mas Anang. Apa kabar Irfan? Gendutan Mas Anang ya? Iya, tinggian. Iya tinggian Mas. Karena apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas, ya. Aku memang agak lebih membesar setelah Asanti ngasih aku pupuk. Jadi anaknya ngasih popok, ke bapaknya ngasih pupuk gitu. Ke aku ngasih pupuk. Aku juga pas baru bangun, kenapa ini aku kok ada tanah di kakiku? Ternyata Asanti nanam aku. Aduh Asanti. Iya, kita senang sekali. Terima kasih banyak atas kedatangan. Iya, udah. Assalamualaikum. Dia cuma sedikit. Ada telepon lagi. Kayaknya ini deh, Ebit GAD. Coba. Halo, selamat sore. Ya, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini Mas Ebit GAD ya? Betul sekali. Itu kurang terigu. Begitu. Itu buat contoh aja. Mas Ebit GAD? Ya, kalau memang tidak ada yang pengen diomongin, saya mau ke belakang dulu. Jangan Mas, sebentar Mas. Mas boleh memberikan satu bait lagu atau mungkin supaya contoh untuk pendatang-pendatang baru kita Mas? Boleh Mas minta suaranya Mas? Boleh? Iya silakan Mas. Coba yang home band-nya dicek. Mas kok tahu home band ya Mas ya? Ya. Oke Mas. Kamu mesti telanjang. Mas, jangan Jiwanya itu kita mesti bersih, jadi mesti terbuka. Tapi jangan ngomong kayak gitu dong. Mas ngomong mas saya telanjang maksudnya apa? Itu lagu saya. Tapi yang penting kalau kita sebagai manusia itu harus berserah diri kepada Tuhan. Kita panggilkan, ini dia Ebit GAD.